Wingit dalam bahasa Indonesia memiliki arti angker. Aku ingin berbagi kisah ini dengan kalian tentang pengalaman horor di rumah yang saat ini aku tinggali. Tahun 2012, saat aku masih kelas 2 SMA, orang tuaku memutuskan untuk tinggal terpisah dari kakek dan nenek. Alasan karena mamaku kerja di Jogja dan kami butuh tempat tinggal yang lebih dekat dengan tempat kerja mama. Alhasil, orang tuaku membeli rumah di suatu perumahan yang terletak di perbatasan Jogja, Jawa Tengah. Tepatnya di dusun, desa, kecamatan, Kabupaten Magelang. Kondisi komplek perumahan pada saat itu masih tergolong sepi, karena memang perumahan tersebut adalah perumahan baru. Saat rumahku selesai dibangun, baru ada kurang lebih 10 rumah dalam kompleks tersebut. Rumahku dibangun di salah satu gang, yang mana gang tersebut belum ada satupun rumah selain rumahku. Karena mayoritas rumah yang lebih awal dibangun berada di satu gang yang berjauhan dengan gang tempat rumahku berada. Dari awal pembangunan hingga selesai, tidak ada keanehan yang terjadi. Saat proses perpindahan dari rumah lama ke rumah baru pun biasa saja. Tak ada gangguan apapun. Semuanya terlihat normal. Hingga suatu malam, sekitar seminggu setelah kami sekeluarga tinggal di rumah baru ini, pada pukul 1 dini hari, bel rumah kami berbunyi. Saat itu, aku belum tidur, sehingga aku sadar betul jika bel rumah berbunyi. Aku kemudian memutuskan untuk keluar kamar dan mengecek siapa yang memencet bel dan bertamu dini hari seperti ini. Ternyata bapakku juga mendengar suara bel tersebut dan terbangun, kemudian turut mengecek keluar rumah. "Pak, siapa toh yang bertamu malam-malam?" tanyaku. "Gak ngerti, gak ada siapa-siapa. Wis, orang iseng paling ini," jawab bapakku. Kemudian aku dan bapakku memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah dan berasumsi bahwa bel yang berbunyi dini hari ini adalah ulah orang iseng. Malam itu kami tidak ambil pusing atas bel yang berbunyi sendiri dan kembali tidur. Sehari setelah kejadian tersebut, di malam harinya sekitar tengah malam, dan sialnya lagi-lagi aku belum tidur, terjadi hal yang serupa seperti malam sebelumnya. Bel rumah kami tiba-tiba berbunyi. Ketika aku dan bapakku kembali mengecek keluar, nihil. Hasilnya kita tak menemukan apapun. Tidak ada seorang pun, hanya suara angin malam dan sepi. Malam itu aku berpikir, mana ada orang iseng niat banget 2 malam berturut-turut sengaja pencet bel. Gabut amat sih, sial. Hari berikutnya sama, kejadian bel tersebut berulang. Pukul 11 malam, kali ini hanya bapakku yang bangun karena aku sudah tidur. Bapakku bilang ketika mengecek keluar dan ke sekitar rumah, benar-benar sepi, tidak ada satupun orang. Selama seminggu penuh saat malam, bel rumah selalu berbunyi. Kami sekeluarga akhirnya beranggapan bahwa bel tersebut rusak, bukan karena ulah orang iseng. Tapi aneh, kenapa kalau rusak, rentang waktu bunyinya selalu sama, antara pukul 11 sampai jam 2 pagi. Hari berikutnya bapakku membeli bel baru untuk mengganti bel lama yang kami anggap rusak. Saat itu masalah bel berbunyi tengah malam kami pikir sudah selesai. Ternyata kami salah. Sampai pada malam harinya, tengah malam, bel kembali berbunyi. Kami sekeluarga belum tidur pada saat itu. Kami semua bingung. Saat aku dan bapakku keluar untuk mengecek lagi, hasilnya sama seperti malam-malam sebelumnya. Tak ada seorang pun di luar sana. Selama 3 hari berturut-turut setelah diganti dengan bel yang baru, tetap saja saat tengah malam bel rumah selalu berbunyi dan di luar sepi. Bapakku yang sudah mulai kesal akhirnya mencopot bel tersebut. Hingga saat ini rumahku tidak pernah lagi dipasang bel. Gangguan bel pun selesai. Sebulan lanjut 2 bulan kami tinggal di rumah ini, tidak ada gangguan apapun. Semuanya terlihat tenang.
Hingga memasuki bulan ketiga, ada gangguan baru yang datang ke rumah baruku. Kejadiannya bukan hanya satu kali, tapi berulang kali. Ada yang mengetuk pintu rumahku. Tok tok tok. Namun saat kami bukakan pintu, tidak ada seorang pun. Hanya sepi. Kadang malam, kadang sore, bahkan pernah pagi-pagi atau siang, seakan ada yang ingin bertamu, tapi tidak berwujud. Kami sekeluarga tetap betah tinggal di sini, karena mungkin pengalaman dan suasana di rumah nenek yang dulu kami tinggali jauh lebih mencekam ketimbang di sini. Dulu saat perumahan ini ditempati, pandangan dari warga luar perumahan jika berpapasan dengan kami, warga komplek, seperti ada yang aneh. Mereka seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani untuk mengungkapkan kepada kami. Suatu waktu, aku dan bapakku pernah pergi ke warung luar perumahan untuk beli pulsa, token listrik, dan galon. Setelah sampai di warung, ya seperti umumnya warga di desa, pasti ada basa-basi antara pemilik warung dan pembeli. "Bapak tinggal di perumahan ya? Gimana pak, betah?" tanya pemilik warung kepada bapakku. "Iya mas, betah kok, enak, suasananya dingin, hehehe," jawab bapakku. Di situ aku tahu bapakku berbohong, karena faktanya di rumah saat itu banyak gangguan. "Wah, alhamdulillah pak kalau begitu. Soalnya dulu perumahan itu tanahnya bekas kuburan manusia dan kuburan jaran keraton," lanjut mas pemilik warung. Aku dan bapakku sepertinya kaget, tapi kami kompak tidak menunjukkan ekspresi kaget. "Lah bapak tinggalnya di gang sebelah mana pak?" si pemilik warung lanjut bertanya kepada bapakku. "Oh iya, di gang pojok samping yang rumah satu sendirian," jawab bapakku. Setelah mendengar hal tersebut, aku lihat wajah si pemilik warung sedikit berubah seperti orang ketakutan dan kaget. "Lah, beneran pak tinggal di situ? Ya Allah, di situ paling wingit pak. Dulu sebelum ada perumahan, sisi kuburan yang sekarang jadi rumah bapak itu yang paling wingit. Demit paling sering muncul di situ. Hati-hati loh pak, dek," ucap si pemilik warung dengan ekspresi ketakutan. Pemilik warung itu heran, kenapa kami berani tinggal di situ. Ya, kenyataannya memang kami sekeluarga berani sih. Toh kalau masalah takut, kami sekeluarga hanya takut kepada Allah. Masalah beginian cuma bikin deg-degan sama kaget doang. Berkat mas-mas pemilik warung tersebut, aku dan keluargaku jadi mengerti tentang asal-usul dan sejarah dari perumahan yang kami tinggali hingga saat ini. Waktu terus berlalu, gang di rumahku sudah tidak sepi lagi. Banyak rumah baru yang dibangun. Samping kiri dan kanan dan depan rumah juga sudah ada yang menempati. Rumahku tidak sendirian lagi di tanah wingit. Namun jika kalian pikir gangguan telah hilang sepenuhnya, kalian salah. Gangguan masih ada. Si tamu yang tidak berwujud masih suka mengetuk pintu rumahku. Ya, walaupun intensitasnya berkurang, tidak sering seperti dulu. Sebenarnya tidak hanya rumahku yang terjadi gangguan. Tetangga-tetanggaku satu perumahan juga mengalami. Tapi gangguan yang muncul berbeda-beda antara satu rumah dengan rumah yang lain. Ada yang tiba-tiba lampu rumahnya mati, nyala sendiri. Ada yang keran di kamar mandi atau di tempat cuci piring terbuka sendiri. Ada yang di dapurnya seperti ada suara piring pecah, tapi saat dicek ternyata semua baik-baik saja. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian lain yang dialami tetangga kami. Asisten rumah tangga yang menyetrika baju di rumahku pun juga pernah diganggu. Katanya saat dia menyetrika di ruang setrika, tiba-tiba TV di ruang keluarga menyala sendiri. Anehnya, TV itu nyala dengan volume maksimal. Harusnya tingkat volume TV ketika dinyalakan itu sama dengan volume TV saat dimatikan sebelumnya kan? Mustahil, gak ada keluargaku yang menyetel TV dengan volume maksimum. Bisa-bisa kami sekeluarga tuli. Tahun 2014, aku sendiri harus pindah ke kota Solo untuk lanjut ke jenjang perkuliahan. Jadi, setelah itu aku jarang merasakan gangguan di rumahku sendiri. Aku selalu pulang ke rumah di perumahan saat libur semester. Ya biasalah, kangen sama keluarga. Sialnya setiap pulang,
ada saja gangguan yang aku terima. Serasa kayak ada welcome party dari mereka yang gak terlihat khusus untuk aku. Yang paling sering adalah tamu tak berwujud yang suka mengetuk-ngetuk pintu rumah. Ya, mungkin hantu yang sama dengan mencet-mencet bel waktu awal rumahku dibangun. Gangguan terparah pernah aku alami pada saat libur semester 5. Kenapa aku bilang ini paling terparah? Karena gangguan ini sampai membahayakan diriku, menimbulkan luka fisik. Waktu itu menjelang maghrib, bapakku sedang menjemput mama di kantor. Aku sendirian di ruang keluarga menonton TV. Cuaca sore itu panas. Maklum, Desember musim hujan yang kalau menjelang hujan pasti gerah. Sehingga aku hanya pakai celana pendek tanpa memakai kaos. Di tengah-tengah aku menonton TV, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Aku berpikir ada tamu. Kemudian aku langsung ambil kaosku dan berteriak, "Ya, tunggu sebentar," sambil berjalan menuju pintu depan. Saat itu juga aku mendengar sayup-sayup suara lelaki dari luar menyahut teriakanku. "Nggih," jelas sekali. Sumpah demi Allah aku mendengar itu. Aku tambah yakin kalau ini adalah orang yang bertamu. Tidak ada pikiran apa-apa. Ya, karena orang itu menyahut teriakanku tadi. Tapi setelah aku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Sampai aku cek ke depan rumah, aku lihat sepanjang jalan, tengok kiri kanan, gak ada siapapun. Kemudian aku kembali ke rumah dan menonton TV lagi. Masih sabar waktu itu. Sampai selang beberapa saat, tok tok tok, pintu kembali diketuk. Aku melakukan hal yang sama seperti di awal aku lakukan, dan suara laki-laki itu masih menyahut. Tapi ketika aku buka lagi pintu rumahku, sepi, tidak ada orang. Di situ rasa kesal sudah mulai muncul. Setelah itu aku berpikir jika ada ketukan lagi, aku tidak akan teriak dan aku akan mengendap-endap ke pintu. Rencanaku untuk gap langsung siapa yang iseng ngetuk pintu rumahku. Pikirku dia gak akan siap lari atau sembunyi kalau aku buka pintu dan kagetin secara tiba-tiba. Ternyata benar, pintu rumahku diketuk yang ketiga kalinya. Seperti rencana awal, aku mengendap-endap jalan menuju pintu depan. Ini yang membuatku merinding. Saat aku sampai di pintu depan, aku benar-benar jelas mendengar bahwa pintuku masih diketuk. Tidak cuma itu, di bawah pintu, tepatnya sela-sela antara pintu dan lantai, aku juga melihat ada bayangan orang. Semakin yakin kalau ini orang iseng dan bakalan kegap olehku. Namun, saat aku buka pintu, tidak ada siapapun. Di situ aku merinding sekaligus jengkel. Karena aku ini orangnya nyablak dan saat itu jengkel karena diisengi 3 kali oleh hantu. Bukannya takut, tapi aku malah maki-maki di depan rumah. Kurang lebih seperti ini. "Nek mau bertamu ya teko masuk, gak usah ganggu." Selain itu, aku bodoh amat dan masuk ke dalam rumah. Malam itu tenang, tak ada gangguan. Kupikir demit yang ganggu aku itu sudah pergi karena kumaki. Ternyata salah. Keesokan harinya adalah kejadian yang gak akan pernah aku bisa lupain. Aku tidur di lantai atas, aku bangun sekitar pukul 8 pagi. Subuhan kok, cuma aku tidur lagi setelah sholat. Pagi itu bapakku sudah berangkat mengantar mama ke kantor, sehingga aku sendirian di rumah. Seperti biasa, setelah bangun tidur, aku membuka seluruh jendela yang ada di lantai atas. Seingatku, setelah aku membuka jendela yang terakhir, pandanganku berubah menjadi gelap, dan selebihnya aku tidak ingat apapun. Aku seperti pingsan. Saat kesadaranku mulai pulih, yang kurasakan adalah gelap, hitam dan gelap. Aku juga tidak bisa menggerakkan badanku. Padahal saat itu, aku yakin pikiranku sudah sadar dan kembali. Mataku seakan seperti ada yang sengaja menutupi. Dengan kondisi seperti itu, dan mata yang masih tidak bisa melihat apa-apa, aku paksa untuk menggerakkan tangan seperti meraba-raba apapun yang ada di sampingku.
Setelah berusaha sekuat tenaga, aku bisa meraih sesuatu dengan tanganku. Besi. Ya, besi itu aku pegang erat sambil aku paksakan mata ini untuk terbuka. Perlahan-lahan aku bisa melihat apa yang ada di depanku. Tangga rumahku. Sedangkan besi yang kupegang adalah raling tangga. Aku tersungkur di tangga rumahku. Gimana bisa aku tersungkur dari tangga? Perasaan aku habis nutup jendela yang jarak jendela dengan tangga itu sekitar 7 meter. Posisiku jatuh adalah kepala di bawah dan kaki di atas, dengan badan terkelungkup ke depan. Tapi yang aku rasakan sakit adalah punggung. Aku kemudian turun dan duduk di sofa ruang keluarga, seperti orang linglung dan tentunya menahan sakit serta panas di punggung. Ya, tubuh bagian depanku baik-baik saja. Secara logika, jika posisi jatuhku seperti itu, harusnya dadaku yang memar atau kepalaku benjol. Tapi ini tidak. Selang beberapa saat kemudian, bapakku tiba di rumah. Beliau menanyakan ada apa denganku. Aku cuma bisa bilang, gak tahu, bingung, sakit. Sampai bapakku memintaku melepas kaos untuk melihat punggungku. Beliau kaget. Di punggungku terdapat luka lebam seperti orang habis dipukuli. Merah kebiru-biruan. Aneh. Semuanya seperti tiba-tiba. Saat itu aku cuma berpikir, untung aku gak kenapa-kenapa. Untung cuma lebam. Alhamdulillah. Mungkin kejadian itu terjadi karena aku maki-maki sehari sebelumnya. Sekarang aku mulai berhati-hati dalam berbicara. Semenjak kejadian aku dicelakai, anehnya gangguan-gangguan itu justru jadi jarang muncul. Mungkin mereka puas atau bahkan bosan ganggu kami di perumahan.